Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are always fine and be happy. Oke, Miss Ida mau tanya, kalian pasti sering kan mengajak teman kalian pergi ke suatu tempat, mengajak teman kalian untuk bermain. Nah, sekarang Miss Ida mau menjelaskan tentang giving invitation. Nah, yang dimaksud dengan kita belajar sama-sama adalah ajakan secara lisan maupun tertulis yang meminta seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan giving invitation secara tertulis dan secara lisan? Giving invitation secara lisan adalah kita mengajak seseorang atau mengundang seseorang secara lisan atau secara berbicara. Kalian bisa berbicara langsung ketika bertemu atau melalui telepon. Sedangkan yang dimaksud dengan giving invitation secara tertulis adalah surat undangan yang dilakukan secara tertulis, atau kalian bisa lewat SMS, lewat WhatsApp, maupun melalui surat undangan. Nah, pastinya kalian sudah sering kan mendapatkan undangan, entah itu undangan ulang tahun, undangan pesta pernikahan untuk bapak atau ibu kalian, atau surat undangan rapat, dan lain-lain. Nah, di dalam invitation ada expressions dan responses. Lalu apa sih yang dimaksud dengan expressions dan responses? Expression adalah ungkapan yang kita gunakan ketika kita akan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Sedangkan responses adalah jawaban. Jawaban itu bisa berbentuk menolak ataupun menerima. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Ungkapan yang pertama adalah would you like to, yang artinya apakah kamu ingin pergi ke. Nah, untuk contohnya adalah would you like to come to my birthday party, yang artinya apakah kamu ingin pergi ke pesta ulang tahunku. Nah, ungkapan yang kedua adalah why don't we. Why don't we artinya mengapa kita tidak ke. Nah, contohnya adalah why don't we go to the school together, yang artinya mengapa kita tidak pergi ke sekolah bersama-sama. Selanjutnya, ungkapan yang ketiga adalah do you want to. Do you want to artinya apakah kamu ingin. Nah, contohnya do you want to play together with me, yang artinya apakah kamu ingin bermain denganku. Selanjutnya, let's. Let's kepanjangan dari let us. Let's atau let us artinya ayo. Nah, contohnya adalah let's do the assignment together, yang artinya adalah mari atau ayo kita pekerjakan tugasnya bersama-sama. Nah, setelah ada ungkapan atau expressions, ada yang namanya responses. Responses tadi ada menerima ajakan dan juga menolak ajakan. Nah, sekarang kita bahas yang menerima ajakan dulu ya anak-anak. Menerima ajakan dalam bahasa Inggris adalah accepting, yang artinya menerima. Nah, ada apa aja sih kalimat untuk menerima ajakan? Yang pertama ada alright, yang artinya oke. Selanjutnya yang kedua, good idea, yang artinya adalah ide yang bagus. Yang ketiga, I'd love to, dengan senang hati. Selanjutnya, sounds good atau sounds great, yang artinya adalah kedengarannya bagus. Lalu ada sure, why not, yang artinya adalah tentu saja, kenapa tidak. Selanjutnya, thanks for your invitation, yang artinya adalah terima kasih atas undanganmu. Lalu ada that's great idea, yang artinya adalah itu ide yang bagus. Nah, selanjutnya setelah accepting atau menerima ajakan, ada yang namanya refusing, yang artinya adalah menolak ajakan. Ada apa aja sih refusing itu? Yang pertama ada I wish I could, but, yang artinya adalah
Saya berharap saya bisa, tetapi... Nah, contohnya, I wish I could, but I have to do my assignment. Artinya adalah, aku berharap aku bisa, tapi aku harus mengerjakan tugasku. Nah, refusing yang kedua ada I'd love to, but yang artinya adalah saya ingin sekali, tetapi... Nah, contohnya I'd love to, but I have another plan, yang artinya saya senang sekali, tetapi saya memiliki rencana yang lain. Nah, refusing yang selanjutnya adalah I'm sorry, I have another schedule, yang artinya maaf sekali, saya tidak bisa, saya memiliki jadwal yang lain. Nah, selanjutnya sorry, I can't, but thanks anyway, yang artinya adalah maaf, aku tidak bisa, tapi terima kasih ya. Nah, terima kasih sudah mengajak kita untuk ke suatu tempat. Nah, kita simak contoh dialog atau contoh percakapannya bersama-sama ya. Hello Nita, would you like to join me for lunch? Sounds good. Well, see you at lunch. See you. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa Meli mengajak Nita untuk pergi makan siang yang menggunakan ungkapan Hello Nita, would you like to join me for lunch? Yang artinya Hello Nita, apakah kamu ingin pergi denganku untuk makan siang? Lalu Nita menjawabnya dengan accepting atau menerima yang menggunakan responses sounds good atau kedengarannya bagus. Selanjutnya adalah invitation text. Invitation text adalah surat undangan secara tertulis. Nah, bisa tertulis dalam kertas ataupun WhatsApp, email, SMS, dan lain-lain. Nah, apa sih generic structure yang ada dalam invitation text atau struktur-struktur yang harus ada dalam sebuah surat undangan? Ya, yang pertama atau one ada receiver atau to, yang artinya nama orang yang sedang diundang. Nah, kalau kalian mengundang teman kalian yang bernama Siti, dalam atasnya kalian kasih to Siti atau dear Siti. Nah, selanjutnya yang kedua ada body of invitation. Body of invitation adalah isi dari undangan tersebut. Isi dari undangan tersebut ada, yang pertama ada subjek atau subjek, yang artinya adalah nama acara. Nama acara dalam undangan tersebut, entah itu nama acaranya birthday party atau pesta ulang tahun, terus wedding, atau apa lagi ya, ada untuk mengundang untuk ke rumah baru, untuk celebration of graduation, masih banyak lagi ya. Yang kedua, selain subjek ada day or date, yang artinya adalah hari dan tanggal. Di dalam surat undangan harus ada hari dan tanggal. Kalau tidak, nanti orang yang menerima undangan akan bingung. Wah, ini surat undangannya buat tanggal berapa ya? Nah, selanjutnya yang ketiga ada time. Time yang artinya adalah waktu diadakannya acara tersebut. Selanjutnya ada place. Place artinya adalah tempat diadakannya acara tersebut, entah itu di rumah, di gedung, di kebun, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada sender atau from. Sender artinya adalah orang yang memberi undangan. Nah, biasanya sender berada di bawah yang tulisannya from Lina atau love Lina dan lain-lain ya. Nah, anak-anak pasti pengen tahu kan bagaimana sih contohnya surat undangan dalam bahasa Inggris beserta generic structure-nya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini ada contoh invitation text beserta generic structure-nya. Yang pertama ada
to Maryam. To Maryam ini adalah receiver atau to atau nama penerimanya. Lalu ada body of invitation. I will wait for you in my home to come to watch movie in cinema. Nah, subjeknya adalah watch movie in cinema. Sedangkan untuk time-nya ada jam 7 sampai jam 9. Untuk day or date-nya ada Saturday, Sabtu, 15 Juni 2016. Place-nya ada di sinema. Nah, mereka akan datang bertemu di sinema atau di bioskop. Selanjutnya di bawah ada Rania. Nah, itu merupakan sendernya atau from yang mengirimkan surat. Nah, dalam penjelasan kali ini kita sudah mengenai undangan atau invitation. Nah, di dalam invitation ada berbagai macam ungkapannya dan juga ada undangan secara lisan dan tertulis. Oke, sekian. Pada penjelasan kali ini kita sudah belajar mengenai giving invitation atau yang dimaksud dengan surat undangan atau memberi undangan atau mengajak seseorang. Nah, di dalam undangan tersebut ada berbagai macam ungkapan serta responsnya.